Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial regresi logistik biner dengan SPSS lengkap dengan penjelasannya. Nah, dalam regresi logistik, variabel terikat ataupun variabel dependent ataupun variabel Y bersifat non-metrik, yaitu memiliki kategori, sedangkan variabel bebas dapat bersifat metrik ataupun non-metrik atau kombinasi dari keduanya, teman-teman. Nah, ketika saya simpulkan, ini dia. Ini secara umum yaitu regresi logistik, di mana variabel independen dapat variabel X-nya datanya bisa dalam bentuk skala nominal, ordinal, rasio, interval, ataupun kombinasi. Sedangkan variabel dependen ataupun variabel Y-nya yaitu skalanya nominal ataupun ordinal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang regresi logistik biner. Nah, ini dia. Jadi, secara sederhana, di dalam regresi logistik biner, variabel independen, nominal, ordinal, rasio, interval, ataupun kombinasi. Sedangkan variabel dependennya ataupun variabel Y-nya yaitu memiliki dua kategori dengan skala ukur nominal ataupun ordinal. Jadi skala ukurnya hanya dua, teman-teman. Biasanya di dalam regresi logistik biner skala ukurnya yaitu 0 dan 1 biasanya. Nah, langsung saja. Nah, ini contoh datanya. Berfokus ke sini dulu, teman-teman. Ini dia. Jadi di sini saya ada dua variabel X. Variabel X1 yaitu pendidikan. Variabel Y terlebih dahulu. Variabel Y-nya itu kinerja karyawan. Skala ukurnya ada dua. Ini dia, kinerja karyawan. Saya zoom dulu. Nah, ini dia. Untuk kinerja karyawan yaitu nilai 0 untuk kinerja buruk, nilai 1 untuk kinerja baik. Artinya ada dua skala ukur, 0 dan 1. Sedangkan variabel X1 di sini ada 4 kategori. Pendidikan SMA nilainya 1, S1 nilainya 2, S2 nilainya 3, dan S3 nilainya 4, teman-teman. Sedangkan variabel usia ini datanya matriks, teman-teman ya. Nah, kemudian ini hipotesis yang saya bangun. Ada 3 hipotesis, 2 diantaranya secara parsial dan 1 secara simultan, teman-teman. Nah, langsung saja. Di sini sudah saya siapkan SPSS-nya. Kemudian kita copy datanya. Kemudian kita pastekan. Kita ke variable view. Di sini yaitu X1, X2, Y. Labelnya X1 tingkat pendidikan. X2 adalah usia. X3, Y adalah kinerja karyawan. Kemudian kita ke value, karena variabel X1 juga kategori. 1 untuk SMA, 2 untuk S1, 3 untuk S2, dan 4 untuk S3. Nah, harus sesuai dengan data yang kita buat. Ini dia. Kemudian kita klik OK. Kemudian ke variabel Y. 0 untuk buruk. Kemudian 1 untuk baik. Tadi saya buat huruf kapital semua. Nah, ini dia, teman-teman. Kemudian OK. Nah, ini tinggal diklik di sini kalau untuk melihat. Sudah OK semua, teman-teman. Kemudian kita pilih analyze, regression binary logistik, variabel Y ke dependent, kemudian variabel X ke covariant. Karena di sini variabel X kita ada yang bersifat kategori, maka kita pilih kategorikal, yaitu tingkat pendidikan kategori. Kemudian kita pilih first, kita pilih ini dia. Kemudian continue, kemudian pilih option. Kita conteng ini. Nah, ini tidak perlu, teman-teman. Kemudian continue,
kemudian kita pilih save, kita conteng 2 ini. Continue, kemudian oke. Nah, ini adalah outputnya teman-teman. Tetapi tidak semua output ini kita gunakan ya teman-teman. Yang kita gunakan hanya yang penting-penting saja. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, output yang pertama kita pakai yaitu uji kecocokan model, yaitu tabel Hosmer, teman-teman. Kita cari di sini. Nah, ini dia. Nilainya yaitu 0,982, lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya model fit. Ini standarnya. Artinya, model regresi binari logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati, teman-teman. Kemudian, selanjutnya kita lakukan uji signifikansi parameter. Yang pertama yaitu uji koefisien determinasi. Kita lihat model summary, ini dia teman-teman. Yang kita gunakan adalah angka yang saya boldkan ini. Dari hasil Nagalkar R-square sebesar 0,800 ataupun 8 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu tingkat pendidikan dan usia dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja karyawan adalah sebesar 80%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke uji F, tabel omnibus test. Nah, ini dia. Angka yang kita gunakan, angka yang saya boldkan ini, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, dari tabel tersebut diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil 0,05. Maka H0 ditolak dan A diterima. Artinya tingkat pendidikan dan usia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini berarti tingkat pendidikan dan usia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Saya beri tanda warna hijau. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hasil uji T, pengaruh secara parsial, tabel variable in the question. Biasanya paling bawah, ini dia. Nah, ini dia. Standar di sini dikarenakan di sini variabel X1 ada kategori kan sangat banyak nih teman-teman ya. X1 bahkan ada X1 X1 dalam kurung 1 sampai X1 dalam kurung 3. Nah, ini maknanya kita lihat ke data. Karena tadi pas di sini, sebentar, waktu kita lakukan uji di sini, variabel kategorikal, kita klik di sini dan kita klik first, itu artinya dalam penjelasan lebih lanjut nanti kategori yang pertama itu menjadi sebagai pembanding. Jadi artinya, nah, di sini ada tadi hasilnya, ini dia. X1 dalam kurung 1, X1 dalam kurung 2, X1 dalam kurung 3. Artinya X1 dalam kurung 1 untuk kategori 2 dan seterusnya. Sedangkan pembandingnya yaitu nilai 1 ataupun SMA, teman-teman. Jadi cara pengambilan keputusannya karena banyak seperti ini, di sini ada saya buat. HA diterima dengan syarat minimal ada satu variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nah, di sini dapat kita lihat yang sudah saya boldkan ini, teman-teman. Variabel tingkat pendidikan S2 yaitu X1 dalam kurung 2. Nah, ini dia. X1 dalam kurung 2, kenapa dia S2? Seperti yang saya jelaskan. Nah, ini dia. X1 dalam kurung 2 berarti untuk S2, X1 dalam kurung 1 untuk S1, sedangkan untuk SMA dia sebagai pembanding, teman-teman ya. Nah, jadi dalam penjelasannya lebih
nilai signifikan 0,037 lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian, nilai signifikan variabel usia X2 yaitu 0,013 lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya usia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berarti hipotesis 2 juga diterima. Hipotesis 1 juga diterima, teman-teman. Kemudian, langkah selanjutnya kita masuk ke pemodelan regresi logistik, teman-teman. Nah, ini dia rumusnya. Saya zoom dulu. Nah, ini dia. Jadi harus sama seperti ini. Nah, yang kita masukkan di dalam model yaitu hanya variabel yang berpengaruh, teman-teman. Di sini yaitu X12 karena dia berpengaruh. Kemudian kemudian X2, teman-teman. Nah, angka yang kita masukkan adalah angka yang di sini. Nilai alfanya min 18,964. Kemudian beta 1 X1 dalam kurung 2. Ini dia karena dia signifikan berpengaruh. Maka 3,497. Kemudian X2 0,627, teman-teman. Kemudian kita jelaskan yaitu odd ratio. Nah, ini dia XP ya dalam kurung B. Yang kita jelaskan juga sama, hanya yang signifikan saja. Yang pertama, variabel tingkat pendidikan S2 yaitu X1 dalam kurung 2 sebesar 33,022. Hal tersebut menandakan bahwa karyawan dengan tingkat pendidikan S2 diperkirakan berpeluang memiliki kinerja yang baik 33,022 kali lebih mungkin dibandingkan karyawan dengan tingkat pendidikan SMA. Kenapa tingkat pendidikan SMA? Karena seperti saya jelaskan tadi, nilai 1 yaitu untuk SMA dijadikan sebagai pembanding, teman-teman. Kemudian, nilai odd ratio variabel X2 yaitu 1,872. Hal tersebut menandakan bahwa jika ada peningkatan usia karyawan, diperkirakan berpeluang memiliki kinerja yang baik 1,872 kali lebih besar, teman-teman. Kenapa di X2 tidak ada pembanding? Karena X2 merupakan data metrik, teman-teman. Sedangkan X1 datanya juga kategorikal. Kemudian kita masukkan dalam estimasi probabilitas. Nah, ini dia rumusnya, teman-teman. Persamaan regresi logistik untuk menentukan estimasi probabilitas atau kemungkinan kinerja karyawan kategori baik. Nah, PY1 yaitu kategori baik, teman-teman. Nah, yang kita masukkan juga angka yang signifikan yaitu X1 dalam kurung 2 dan X2. Nah, kita masukkan sama seperti ini. Jadi rumusnya XP pangkat A tambah beta 1 X1 dalam kurung 2 ditambah beta 2 X2. Kemudian dibagi 1 ditambah XP pangkat alfa ditambah beta 1 X1 dalam kurung 2 ditambah beta 2 X2. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya sama persis seperti ini, teman-teman. Kemudian coba kita hitung probabilitas ataupun kemungkinan. Di sini misalnya saya ingin menghitung ataupun ingin mengetahui kemungkinan kinerja karyawan kategori baik dengan tingkat pendidikan S2 dengan usia 25 tahun. Di sini kenapa S2? Karena hanya yang S2 berpengaruh, teman-teman ya. X1 dalam kurung 2. Jadi kita masukkan angka yang sama. Kemudian di usia kita buka kurung kali 25. Nah, ini dia. Kenapa di X2 dikali 25? Karena di sini saya ingin melihat probabilitas ataupun kemungkinan untuk yang umur 25. Ini saya zoom, saya besarkan. Nah, ini dia. Nah, karena berarti untuk X2, X1 ini tetap, 2-nya tetap seperti hasil di sini. Nah, seperti hasil di sini. Kemudian di usia, karena saya ingin menghitung probabilitas untuk usia 25, maka dikali 25, kita masukkan dalam rumus, dan ini adalah hasilnya, teman-teman. Cara menghitungnya, nah, kita lihat ke Excel.
Nah, ini dia cara menghitungnya. Nah, di sini berarti ini angkanya. PY1 tingkat pendidikan S2 dengan usia 25. Saya zoom lagi. Nah, ini dia. Ataupun angka ini saya hapus dulu. Ini XP, 1 ditambah XP, XP dibagi 1 ditambah XP. Kalau kita memasukkan rumus sama dengan XP, buka kurung, number, konstan, ditambah, yang signifikan X1 dalam kurung 2, karena dalam kurung 2 berarti dikali 2, ditambah X2, di Word tadi, di sini saya ingin melihat pendidikan S2 dengan usia 25, berarti X2 dikali 25, tutup kurung, enter. Kemudian 1 ditambah XP. Kemudian sama dengan XP dibagi 1 ditambah XP. Nah, ini dia kemungkinannya, teman-teman. Kemudian angka ini yaitu tidak pasti ataupun tidak bisa kita lihat, maka kita copy, kemudian kita paste di sini dalam bentuk angka. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi kalau kita lihat angka fullnya, kemudian kita ubah dalam bentuk number. Nah, ini dia, teman-teman. Kita cek kembali. M9, ini dia. Ditambah M6 dikali 2. Kemudian ditambah M8, ini dia. Dikali 25. Ini hasilnya. Kemudian tinggal ditambah 1 ditambah ini. Kemudian XP yaitu di O13 dibagi P13. Nah, ini dia. Sebentar nih, angkanya salah. Jadi saya copy angka hasilnya dulu. Ini dia. Berarti hasilnya ini, teman-teman. Jadi kalau kita persenkan, berarti ini dia. 97,6% kalau dibulatkan kemana-mana. Berarti penjelasannya, kemungkinan kinerja karyawan kategori baik dengan tingkat pendidikan S2 dengan usia 25 tahun, maka kemungkinannya yaitu 97,6%. Berarti sisanya tidak kemungkinan, teman-teman. Kalau kita ingin mengetahui yang tidak kemungkinannya, ini dia. 1 dikurang P. Nah, tinggal kita kurangkan sama dengan 1 dikurang angka ini. Nah, ini dia. Kalau melihat angka realnya, tinggal kita copy, kita pastekan. Kemudian kita ganti ke number. Nah, kalau kita persenkan, 2%. Kalau ini kita persenkan, 98 kalau digenapkan. Nah, tapi kalau kita tidak genapkan, 97,6%, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Kemudian, saya juga ingin menghitung estimasi probabilitas kinerja karyawan kategori baik dengan tingkat pendidikan S2 dengan usia 30 tahun. Kalau di sini 25, kalau di bawahnya 30 tahun berarti dikali 30, teman-teman. Nah, ini dia. Kita masukkan dalam rumus. Sama dengan XP. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini dia, teman-teman. Sama dengan XP, buka kurung, konstan, ditambah X1 dalam kurung 2 dikali 2, ditambah X2 dikali 30, tutup kurung. Kenapa dikali 30? Karena usianya 30 saya hitung. Sama dengan 1 ditambah XP, kemudian XP dibagi 1 ditambah XP. Nah, ini dia.
Kemudian kita pastekan di sini dalam bentuk number. Kita ganti ke number. Kemudian kita lihat persentasenya. Kalau kita bulatkan, nah 99,89%. Dia 99,89%, teman-teman. Ini kemungkinan, arti di sini kemungkinan kinerja karyawan kategori baik dengan tingkat pendidikan S2 dengan usia 30 tahun sebesar 99,89%. Lebih besar dibandingkan dengan yang usia 25 tahun, teman-teman. Kalau ingin melihat yang tidak kemungkinannya, berarti adapun kemungkinan berkinerja buruk sangat kecil, sama dengan 1 dikurang nilai ini. Kemudian oke. Tinggal kita sama dengan angka ini, kita copy, kemudian kita paste dalam number, kita ganti ke number, kemudian kita lihat persentasenya. Sangat kecil, berarti kemungkinan berkinerja buruk hanya 0,11%, teman-teman. Kemudian, uji selanjutnya yaitu ketepatan klasifikasi. Ada di tabel classification table. Kalau di SPSS ini dia outputnya. Nah, ini dia classification table sama angkanya. Maknanya di sini diketahui jumlah karyawan yang memiliki kinerja buruk sebanyak 16 karyawan. Ketapa 16 ini kinerja buruk. 13 ditambah 3, 16. Kemudian 3 karyawan di antaranya, berarti 3 dari 16 karyawan, ya ini 3 karyawan ini, diprediksi akan memiliki kinerja baik dengan tingkat kebenaran prediksi sebesar 81,3%. Artinya, yang pada data sebenarnya ataupun pada kenyataannya terdapat 16 karyawan yang kinerjanya buruk, tetapi 3 di antara 16 karyawan tersebut diprediksi akan memiliki kinerja baik dengan tingkat kebenaran prediksinya 81,3%. Kemudian, pada kenyataan sebenarnya ada 24 karyawan yang kinerjanya baik, teman-teman. Oke, 24 orang kinerjanya baik. Ya, ini hasil prediksi. Kemudian dari 24 kinerja karyawan yang baik, diprediksi 1 akan memiliki kinerja yang buruk, teman-teman. Tingkat kebenarannya 95,8%. Sehingga persentase ketepatan model dapat memprediksi dengan benar sebesar 90%. Timbul pertanyaan, teman-teman. Yang buruk ada 16 karyawan, kemudian 3 di antaranya diprediksi akan memiliki kinerja yang baik. Lantas, 3 karyawan ini siapa saja, teman-teman? Kita lihat di SPSS. Nah, ini dia. Kalau teman-teman tidak muncul angkanya, tinggal klik di sini. Nah, kita lihat yang kinerja buruk. Ini buruk. Di sini juga buruk. Buruk. Nah, ini dia, teman-teman. Pada kenyataannya, responden 12, 13, dan 14 kinerjanya buruk, tetapi diprediksi akan memiliki kinerja baik. Yaitu, yang pertama, karyawan nomor urut ataupun responden ke-12 dengan pendidikan S1, kemudian usia 27 tahun. Yang kedua, pendidikan terakhir SMA dengan usia 31 tahun. Kemudian yang ketiga, pendidikan S2 dengan usia 28 tahun. Yang pada kenyataannya, 3 karyawan ini memiliki kinerja buruk, tetapi diprediksi akan memiliki kinerja yang baik, teman-teman. Kemudian, dari 24 karyawan yang kinerja baik, kemudian diprediksi 1 karyawan akan memiliki kinerja yang buruk. Lantas siapakah itu? Kita lihat juga di SPSS. Ini dia, teman-teman. Pada kenyataan sebenarnya yaitu dia kinerjanya baik, akan tetapi diprediksi akan memiliki kinerja yang buruk, yaitu responden ke-11 dengan pendidikan terakhir SMA, usia 28 tahun, teman-teman. Nah, kemudian ini referensi yang saya gunakan dan masukkan di sini. Sedangkan untuk penjelasan ini semua, referensinya ini dia, teman-teman.
Nah, seperti inilah regresi logistik biner dengan SPSS lengkap dengan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.